pertanian, sebuah kata yang akrab dengan kita sebagai negara agraris. Begitupun juga dengan Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, mempunyai banyak potensi pertanian. Salah satunya adalah 12 desa yang ada di Kecamatan Curah Dami. Kali ini saya akan memperkenalkan kelebihan dari beberapa potensi yang ada di Kecamatan Curah Dami. Jetis mempunyai ciri pertanian padi dengan varietas unggul lokal Cilosari yang lebih tahan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan. Secara spesifik lokasi, jika digabung dengan teknologi sistem tanam jajar legowo, menghasilkan produksi hingga 7,2 ton per hektar gabah kering panen. Selain produk tanaman pangan dan hortikultura, Desa Pakuwosi melalui kelompok wanita tani Jawa Kucur memanfaatkan pekarangan untuk berbudidaya di sektor biofarmaka dengan melakukan budidaya hingga mengolah produk segar menjadi produk siap saji berupa jamu empon-empon. Dan dari kegiatan ini akan memberikan nilai tambah secara ekonomi sebagai sumber tambahan penghasilan keluarga. Sumber Salak dengan luas baku sawah 37 hektar mempunyai kemampuan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan desa. Dengan ketinggian 494 meter di atas permukaan laut, Sumber Salak sangat berpotensi dalam pengembangan komoditas perkebunan kopi. Saat ini, brand kopi Ramik dengan proses pasca panen Honey and Full Wash telah dipasarkan di Kabupaten Bondowoso hingga Kabupaten Situbondo. Kupang, sebuah desa dengan luas lahan budidaya 159 hektar, mempunyai banyak potensi dari pertanian padi dan jagung yang telah menerapkan sistem tanam larikan, aplikasi organik sejak 2 tahun terakhir, serta sektor peternakan, adanya multifarm UD Al-Fatih bergerak di stokis dan breeding domba, sapi, dan juga ternak puyuh dengan populasi 10.000 ekor, serta termasuk pemasok telur bebek di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Kelompok wanita tani mandiri Desa Kupang juga masih kontinu dalam pengembangan tanaman di lahan pekarangan. Petung adalah desa dengan potensi pertanian yang cukup beragam. Budidaya padi sudah menggunakan teknologi tanam sistem jajar legowo. Inputan bahan organik juga sudah lama banyak diterapkan oleh sebagian besar anggota kelompok tani. Desa Curah Poh memiliki luasan sawah 125 hektar, terdiri dari indeks pertanaman 3, 2, dan 1, memiliki 16 kelompok tani yang tergabung dalam Gaboktan Tani Makmur. Kegiatan usaha tani yang beragam, mulai dari padi, jagung, dan tembakau, menjadi keunggulan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Desa Curah Poh. Kegiatan kopi di LMDH Curah Poh mulai dilirik karena termasuk dalam lokasi pengembangan kopi lereng Argo Puro. Kelurahan Curah Dami memiliki potensi tanaman pangan dengan produksi tinggi karena termasuk wilayah dengan indeks pertanaman 3. Tanaman hortikultura dan perkebunan juga berpotensi untuk dikembangkan dengan sangat baik. Di bidang peternakan, mayoritas petani memelihara ternak sehingga menjadi salah satu penunjang dari penghasilan petani. 5 tahun terakhir, 3 kelompok tani sudah menjalin kemitraan dengan perusahaan supplier ayam potong dan ayam petelur. Poncogati, sebuah desa dengan ketinggian 327 meter di atas permukaan laut, dengan luas sawah 132 hektar serta tegar 70 hektar memiliki potensi pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan desa. Lokasinya yang berbatasan dengan kota menjadikan adopsi teknologi lebih cepat diterima. Salah satu potensi yang menonjol dari Desa Poncogati adalah budidaya jamur tiram, di mana hasil panen terserap habis untuk memenuhi pasar lokal Bondowoso hingga Situbondo. Desa Sumber Suko bagaikan lumbung padi bagi Kecamatan Curah Dami karena dari 87 hektar luas baku sawah, kesemuanya memiliki indeks pertanaman 3, sehingga adopsi teknologi Jarwo, SRI, dan persemaian tertutup sangat tinggi dan selalu diterapkan oleh petani dalam setiap musim tanam. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan juga lebih mudah dilakukan karena adanya kegiatan tanam yang serempak, sehingga dapat menekan adanya kehilangan hasil. Aplikasi organik dan pestisida nabati juga sudah menjadi kebiasaan bagi petani dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016, Gaboktan Penambangan Jaya, Desa Penambangan, mendapatkan program Toko Tani Indonesia, di mana program ini sangat menunjang dalam proses pasca panen padi.
di mana hasil panen diserap oleh Gapoktan, kemudian diproses hingga menjadi beras dan dijual dengan harga terjangkau dengan kualitas premium. Beberapa alsintan juga sudah banyak didistribusikan untuk menunjang kegiatan pertanian, mulai dari budidaya padi, jagung, hortikultura, hingga tembakau. Dengan ketinggian 308 meter di atas permukaan laut, Desa Silolembu memiliki pasokan air yang ada sepanjang tahun untuk budidaya tanaman pangan padi. Inputan organik pada lahan juga ikut menyuburkan lahan. Kebiasaan masyarakat untuk mengembalikan kotoran ternak pada lahan budidaya ikut menjaga kebutuhan organik saat musim tanam. Locare, desa yang berpotensi dengan kegiatan agro-input organik, karena wilayah yang dekat dengan perkotaan menjadikan teknologi pertanian mudah diadopsi. Selain tanaman pangan yang berkembang, desa Locare juga mempunyai potensi di perkebunan tembakau, di mana hampir 90% tembakau rajang dibeli oleh sebuah perusahaan besar yang menjadikan income tersendiri untuk meningkatkan kesejahteraan petani di desa Locare. Berusaha tani tentu akrab dengan organisme pengganggu tumbuhan. Hal ini wajar karena di alam, ekosistem maupun siklus kehidupan sulit untuk ditebak. Namun masih ada ikhtiar yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pada lahan budidaya. Tujuannya tak lain adalah menyelamatkan hasil panen dari kegiatan budidaya agar terpenuhinya kebutuhan hajat hidup manusia.